Kita sekarang ini ada di era di mana tools AI yang canggih itu lagi mengubah total cara kita bikin aplikasi. Dan yang seru, ini bukan cuma buat para ahli, tapi buat kita semua. Nah, dalam paparan kali ini, kita bakal bedah tuntas gimana cara pakai kekuatan ini dengan cerdas dan tentunya etis. Tapi langsung aja ke pertanyaan intinya ya. Dengan semua kemudahan yang ditawarkan, apa benar semua yang diciptain AI itu boleh kita pakai gitu aja, tanpa pikir panjang? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pusat dari semua obrolan kita hari ini. Oke, yuk kita mulai. Sebelum kita ngomongin risikonya, penting banget buat kita paham dulu. Kenapa sih AI ini menarik banget, bahkan bisa dibilang revolusioner buat para developer? Gampangnya, bayangin aja kita punya copilot super pinter yang siap bantu kapan aja. Jadi, waktu kita ngomongin AI dalam konteks development, sebetulnya apa sih maksudnya? Sederhana kok, ini tuh penggunaan kecerdasan buatan buat ngerjain macam-macam tugas, mulai dari bikin baris kode secara otomatis, bantu desain UI UX, sampai nemuin dan benerin bug dengan lebih cerdas. Manfaatnya? Wah, jelas banget. Seperti yang kita lihat di sini, AI itu bisa naikin produktivitas secara drastis dan motong waktu development. Nggak cuma itu, AI juga bisa jadi guru yang asyik banget buat pemula, bantu mereka ngerti konsep coding jauh lebih cepat. Eits, tapi tunggu dulu. Di balik semua yang keren-keren tadi, ada bahaya yang ngumpet. Sekarang kita geser sedikit dari keuntungan ke risikonya. Ada 4 jebakan etis utama yang wajib banget disadari sama setiap developer. Nah, tabel ini ibaratnya petaran jauh darat etis yang harus kita hindari. Kita bakal bahas satu persatu nih, mulai dari privasi data, hak cipta, bias algoritma, sampai bahaya jadi terlalu bergantung. Yuk kita kupas. Jebakan pertama, privasi data. Coba bayangin, AI itu kan dilatih pakai data seabrek dari internet. Kadang, di antara data itu ada informasi yang sifatnya pribadi, sensitif. Kalau AI sampai pakai data ini di aplikasi buatan kita, wah, risikonya kebocoran data pengguna yang serius banget. Lanjut, yang kedua, hak cipta. AI itu belajar dari kode-kode yang udah ada. Masalahnya adalah kita nggak selalu tahu kode itu asalnya dari mana. Nah, ini bahaya banget karena bisa jadi kode yang dihasilin AI itu sebenarnya hasil jiplakan yang ujung-ujungnya bisa bikin kita kena masalah hukum. Jebakan ketiga ini jujur salah satu yang paling mengerikan, bias. AI itu nggak netral loh, dia itu cerminan dari data latihannya. Jadi kalau datanya aja udah penuh sama prasangka manusia, ya jangan kaget kalau aplikasi yang kita bikin nanti bisa ngasih keputusan yang nggak adil atau bahkan diskriminatif ke sebagian penggunanya. Dan yang terakhir, jebakan yang paling gampang bikin kita terperosok, ketergantungan berlebih. Emang sih, enak banget tinggal terima jadi apa kata AI. Tapi kalau kita berhenti mikir kritis, kita bisa lupa sama logika dasar di balik kode. Yang lebih parah, kita bisa kelewatan error fatal yang tersembunyi di dalamnya. Oke, teori udah cukup. Sekarang gimana kalau kita lihat contoh kasus nyata? Biar lebih kebayang gimana jebakan-jebakan tadi bisa terjadi di dunia nyata. Ini cerita tentang gimana kemudahan justru bisa jadi sumber krisis. Jadi bayangin ada sebuah tim developer lagi semangat banget mau bikin aplikasi kesehatan yang revolusioner. Biar cepat, mereka pakai AI buat bantu bikin fitur-fitur utamanya. Awalnya sih semua kelihatan lancar dan efisien banget. Nah, disinilah boom waktunya meledak. Ternyata, tanpa mereka sadari, AI yang mereka pakai itu dilatih pakai rekam medis pasien beneran dari database yang bocor. Tanpa izin, tanpa persetujuan sama sekali. Ini jelas pelanggaran privasi data skala besar. Dampaknya sangat personal dan menyakitkan. Pengguna aplikasi akhirnya sadar kalau data pribadi mereka dipakai sembarangan. Kepercayaan mereka hancur, bukan cuma ke aplikasinya, tapi juga ke tim developernya. Krisis kepercayaan jadi nggak terhindarkan. Terus solusinya gimana dong? Intinya adalah kita harus ubah cara pikir kita. Kita harus berhenti jadi pengguna pasif yang cuma nerima aja. Saatnya kita bangun kemitraan yang aktif dan penuh tanggung jawab dengan AI. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Di satu sisi, ada jalur ketergantungan buta yang bahaya. Cuma copy-paste, nggak peduli isinya. Di sisi lain, ada kemitraan yang cerdas. Kita tetap yang pegang kendali, paham logikanya, dan pakai AI sebagai alat buat mempercepat dan memperkuat kerja kita, bukan buat menggantikan kita. Oke, sekarang ayo kita bikin ide kemitraan tadi jadi lebih konkret. Kita butuh kerangka kerja yang jelas dan praktis buat pakai AI secara etis. Ini dia 4 langkah kuncinya. 1. Jangan pernah telan mentah-mentah hasil dari AI, selalu validasi dan tes. 2.
pastikan data yang kamu pakai itu bersih secara hukum. 3. Jujur dan terbuka ke pengguna soal di mana dan gimana AI dipakai. Dan yang paling penting 4, keputusan akhir tetap ada di tanganmu sebagai manusia. Khusus buat teman-teman yang baru mulai, tolong banget ingat 3 hal ini. Pertama, jangan pernah biasain copy paste buta. Kedua, luangkan waktu buat benar-benar ngerti kode yang dihasilin AI. Dan ketiga, anggap AI itu asisten, bukan bos kamu. Ini penting buat ngebangun kebiasaan yang sehat dari awal. Pada akhirnya, kesimpulannya sebetulnya simpel. Secanggih apapun AI, dia tetaplah sebuah alat. Anda, sebagai developer, sebagai manusia, adalah arsiteknya, pengambil keputusannya, dan penjaga gerbang etisnya. Tanggung jawab itu nggak akan pernah bisa kita lempar ke mesin. Nah, semua obrolan kita hari ini akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan penutup yang penting buat kita renungkan. Dengan segala kemampuannya, menurut Anda pribadi, di mana sih seharusnya kita menarik garis batas etika dalam menggunakan AI? Coba deh pikirin dan ayo kita diskusikan lebih jauh.